berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan buat bagi kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami percaya semua karena kemurahan, semua karena pertolongan Tuhan. Hari ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami menikmati segala berkat dari kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan pengertian sehingga kami boleh mengenal, sehingga kami boleh menikmati firman itu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan urapi hamba-Mu, berbicaralah Tuhan hari ini bagi kami semuanya di tempat ini. Bahkan yang ikut dalam live ini juga Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap bersama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saudara kasih Tuhan. Iya. Ya, puji Tuhan bagi kita. Salam, salam, saudaraku, salam. Iya, ya, jangan sampai suaranya nggak ada ya. Walaupun pakai masker, ya tetap semangat, tetap berpengharapan di dalam kasih Tuhan. Ya, saudaraku kasih Tuhan, kita bersyukur sampai di bulan ini, di minggu terakhir kita diberi kesempatan, diberi waktu oleh Tuhan untuk kita bisa menikmatinya. Lakukanlah yang terbaik dengan waktu-waktu yang masih diberi, ya. Kita nggak tahu kapan kita bisa ada, tetapi kita sedang berusaha berjuang, ya. Di dalam semua itu kita juga tetap harus memberikan hidup kita buat Tuhan, ya. Ya, tema kita di minggu ini adalah terima kasih Tuhan, tidak ada yang gratis. Ya, tidak ada yang gratis, ya. Bapak Ibu Saudara, ku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini dimanapun kita, ada moto bilang begini, wah nggak ada makan siang yang gratis kata orang ya. Segala sesuatu sekarang bayar. Ya, apa-apa nggak ada gratis. Kita minta tolong ke orang, memang hari itu gratis, tetapi dia juga bisa mengharapkan pertolongannya besok bagi kita. Artinya nggak ada yang gratis. Ya, nggak ada yang free. Ya, semuanya harus ada sesuatu yang diberi, gitu ya. Dan sesuatu juga harus ada yang dibalaskan. Sekarang begitu hidup. Kalau kita mau misalnya, kita mau pergi ke suatu tempat, kita mau pergi ke suatu daerah, atau kita mau pergi ke mall, atau kita mau pergi ke pasar, kita mau gratis nih, ya kita mau gratis, nggak naik angkot, nggak ada apa, bayarnya pakai apa? Pakai lututmu, ya kan? Keringatan, begitu ya, bayar pakai keringatmu, ya nanti sampai pasar udah lapar, kita tetap bayar. Bayarnya apa? Capek. Kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, kita naik kendaraan, kita naik motor, ya tiba suatu tempat ke pasar atau ke tempat teman kita atau kemanapun kita ada, tiba-tiba ada parkir, ya mungkin kita nggak capek secara tenaga, tetapi ada hal yang harus kita bayar semuanya. Ya, kita hidup aja di negara ini bayar pajak dan sebagainya. Ya nggak ada sesuatu apa, nggak ada yang free sebenarnya. Kita minta tolong ke orang juga nggak ada yang free. Ya kecuali orang itu sendiri memberi, dan memberi pun nanti kita akan, namanya manusia akan ada apa? Balas budi. Ya itu tanpa sadar. Karena dalam nurani manusia selalu ada itu. Itulah kita bedanya dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita selalu ada, isi hati kita selalu ada yang namanya sesuatu yang berbicara hati nurani. Ya itu. Nah firman Tuhan bilang, Alkitab bilang begini, hidupkanlah hati nuranimu. Ya, hati nurani kita itu seharusnya hidup. Ya, karena hati nurani kita itu asalnya dari dalam, dan itu hubungannya dengan kehidupan kita. Dampaknya nanti kalau hati nuranimu baik, ya yang tadinya kamu ditolong orang, yang tadinya orang mengasihi engkau mengasihi dia. Itu berbicara kemarin, nggak usah kita bicara firman pun. Ya karena hati nuranimu sebagai orang yang melihat teladan dia, kita akan melakukannya. Nah ini loh, tidak ada yang free, not free. Gak ada sesuatu yang gratis. Ya nanti ada ayatnya juga. Ya saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini, dalam pengiringan kita kepada Tuhan juga ada harga yang dibayar. Ada sesuatu yang kita bayar, ada sesuatu yang harus kita korbankan untuk kita terus di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Saudaraku, ya
Nggak ada sesuatu yang, wah karena sesuatu dari Tuhan itu kan, wah semuanya berkat Tuhan itu baik. Ya memang gratis, tetapi itu juga dibayar oleh Tuhan. Nah pokoknya bayar. Ada ayatnya nanti, cuma kasih Tuhan. Ya nggak ada yang gratis, not free. Nggak ada sesuatu yang membuat seseorang itu lalu menikmatinya dengan cuma-cuma. Ya, tetapi dalam semua itu pun, sekalipun kita menerima hari itu dengan cuma-cuma, pasti ada sesuatu nanti yang akan kita berikan bagi dia. Ya, terima kasih Tuhan. Tuhan tahu kita juga dalam kekristenan kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita juga harus bayar harga bagi Tuhan. Nah, kita belajar dulu di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 34 sampai 38. Kita membayar sama Tuhan itu bukan pakai uang. Ya, kita nggak bisa bayar sama Tuhan, tetapi tidak ada yang gratis dalam arti tanda petik. Ya, walaupun keselamatan itu kita terima, anugerah itu, berkat itu, nafas. Bayangin, coba pergi cek oksigen di rumah sakit berapa satu tabung. Ya, bukan murah. Ya, mahalnya kesehatan itu ya. Oke, kita belajar di dalam kitab Markus 8 ayat 34 sampai 38. Silakan dibaca ya. Bantu saya. Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Menyangkal dirinya, memikul salibnya. Terus, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Iya. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Iya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita lihat ini, siapapun yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan. Artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan buat Tuhan. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, karena tubuh dan darahnya yang dicurahkan bagi saudara itu bukan, walaupun itu cuma-cuma, tetapi kalau saudara mempertahankan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mempertahankan kehidupanmu hanya sebatas dunia loh, sebatas dunia, ya hanya memikirkan tentang dunia dan mempertahankan itu, ya, mempertahankan itu tanpa engkau boleh berkorban buat Tuhan, maka firman Tuhan katakan, buat apa untuk memperoleh seluruh dunia ini? Sekalipun kau memiliki segala dunia ini, sekalipun kau memiliki mungkin dokter pribadimu supaya kamu sehat terus, nggak ada yang bisa bertahan. Cuma kasih Tuhan, nggak ada yang free, not free, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Semuanya dibayar, walaupun Bapak Ibu saudara sekalian, oh kami kan menikmati anugerah Tuhan, Pak anugerah, iya bicara anugerah, tapi itu juga dibayar oleh Tuhan. Senang kan Bapak Ibu saudara, kalau kita dibayarin orang, wah, ketika kita datang, ya kita lagi makan ini, ya uang kita lagi wah pas-pasan gitu ya. Lalu kita makan di warung, kita makan atau di restoran, atau lagi kita makan di tempat ya di pinggir jalan ada ya warung-warung situ ya, kita makan, ya tiba-tiba kita membayar, wah kita makan nih sampai sepuasnya. Wah kita berpikir nanti, wah ini untuk makan malam sudah nggak apa-apa lah, kan udah malam tinggal tidur aja. Gitu ya ceritanya makan siang nih, wah nanti malam, oh udahlah tinggal minum air tidur aja, besok kan kerja lagi misalnya, ya kan? Begitu misalnya. Tiba-tiba mau bayar nih, tiba-tiba mau ngambil dari kantong, tiba-tiba bilang, bro, mas, gak usah bayar, aku udah bayarin. Enak gak? Kita anak Tuhan itu seperti itu, saudara kasih Tuhan. Kita ini sedang berjuang untuk masuk dalam kerajaan surga. Kita sedang berjuang untuk masuk supaya kita nanti diselamatkan, supaya hidup kita setelah kematian ini kemana? Nah kita mau masuk surga nih ceritanya. Lalu Tuhan bilang begini, bro, gak usah susah-susah, mau potong tangan. Kan ada yang bilang, jika tanganmu berdosa, tinggallah. Kalau gara-gara tangan kirimu berbuat dosa, penggal, kata Tuhan. Kalau gara-gara matamu itu, karena matamu itu selalu berbuat dosa, karena matamu
kamu selalu berbuat sesuatu yang tidak baik, cangkirlah, kata Tuhan. Karena apa? Lebih baik engkau bermata satu masuk surga. Ini gua bicara baca laut ya. Ya. Kata Tuhan seperti itu. Kalau kakimu ini sebelah kiri ini yang membawa engkau ke dalam dosa, membawa engkau ke dalam sesuatu yang tidak baik nantinya dalam hidup masa depanmu setelah kematian, kata Tuhan apa? Lebih baik engkau pincang masuk surga, karena di surga nanti Tuhan sanggup sempurnakan itu bagi engkau. Jadi saudaraku kasih Tuhan, gak ada yang free. Ikut Tuhan itu gak ada sesuatu yang karena kita diberi cuma-cuma lalu kita berpikir kalau sesuatu yang gratisan lama-lama nanti itu akan sesuatu yang biasa dan kita akan meremehkan. Tuhan gak mau. Belajarlah. Kalau kau sungguh-sungguh imanmu kepada Yesus, berarti kau sungguh-sungguh bersekutu beribadah dengan Dia sesuai dengan perintahnya, jangan sesuai dengan kemauanmu. Kalau kemauan kita, maunya kita ini enak, daging kita ini maunya tidur-tiduran, maunya kita ini delus-delus, maunya kita ini diangkat-angkat, dipuji-puji, gak usah maunya ngalami tantangan. Kita belum loh. Kita belum seperti martir-martir yang luar biasa yang mati karena imannya kepada Tuhan. Ya, di tempat-tempat lain bagaimana mereka berjuang karena iman percayanya. Ya, terima kasih Tuhan. Makanya jangan sampai kita hanya karena sesuatu, jabatan sesuatu, ya anak-anak muda karena jodoh, sesuatu karena mungkin uang, harta, kedudukan, jabatan apapun itu, kita meninggalkan keyakinan kita Yesus itu. Ayat ini, camkan ayat ini dari ayat Mas Bapak Saudara. Dikatakan begini loh ya. Sebelum saya sambung ke poin-poinnya, dikatakan gini. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Ini loh, bicara sampai nyawa. Ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, nah ini loh, barang siapa hilang nyawanya hanya karena Tuhan, dia akan menerimanya. Mana yang Bapak Ibu Saudara pilih? Kita ini memilih. Minggu pertama saya bicara pilihan. Hidup ini memilih, saudara. Dan hari ini memilih. Dan tidak ada yang gratis. Saya belum minta bantu orang. Bantulah dulu. Ya. Pasti saya berpikir, apa yang harus saya beri sama dia. Atau jangan-jangan misalnya saya jual tanah. Jualkanlah. Dia berapa dari sampean? Dari aku sekian. Nanti dia jual, dia naikkan. Nanti aku naikkan ya. Kalau misalnya orang bicara segitu, nanti segitu. Iya. Mau gimana? Gak ada yang free. Sesuatu itu memang gitu. Kita juga ikut Tuhan begitu. Walaupun itu gratisan, walaupun tapi dibayar oleh Tuhan. Nah, tergantung bagaimana kita. Sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Masa kita percaya kepada Yesus tapi pergi ke tempat lain? Masa kita percaya beriman kepada Tuhan tapi kita gak mau menunjukkan hidup kita kepada Yesus? Kan lucu, Bapak Ibu Saudara. Itu kan sesuatu yang lucu. Gitu ya. Saya mengasihi Daniel, tapi saya pergi ke tempat. Saya mengasihi dia, saya betul-betul bersama dengan dia, tapi saya tidak suka dengan saya selalu membuat dia supaya dia tidak suka dengan saya. Kan lucu tuh. Saya mengasihi Daniel, saya mengasihi dia, saya jadikan sahabat, lalu saya buat dia supaya tidak suka dengan saya. Kan lucu tuh. Kita menyenangkan hati Tuhan, kita yakin Tuhan akan membawa kita masuk surga, tapi kita buat dia supaya kita buat dia supaya dia tidak suka dengan kita. Kan lucu. Kita berbuat dosa. Kan kalau kita berbuat dosa Tuhan nggak suka. Memang kalau kita berbuat dosa lalu Tuhan bilang silakan berbuat dosa sebanyak-banyaknya. Nggak ada. Yohanes bilang barang siapa mengikut aku dia harus menuruti segala perintahku. Begitu. Kalau saya berteman dengan seseorang, ya, lalu saya berteman, saya kan harus menyenangkan dia juga. Bukan membuat dia sakit hati dengan saya. Lalu saya jelek-jelekkan dia, lalu saya berbuat sesuatu bagi dia supaya dia menang. Enggak, itu bukan mengasihi namanya. Ya. Berarti itu saya sedang membangun benteng saya sedang membangun tembok saya. Nah itu loh, terima kasih Tuhan. Anak-anak muda juga demikian. Kalau engkau mengasihi Tuhanmu, kalau engkau mengasihi Allahmu, yakini Yesus ada Tuhan dalam hidupmu dari hari ini. Sungguh-sungguh
Supaya ketika kau mengalami tantangan, ya anak-anak muda kan begitu ya, tantangannya itu biasanya masalah ya khawatir masa depannya, ya masalah apa? Pasangan hidupnya. Itu kan biasanya yang menghantui dia. Nanti karirku bagaimana? Nanti hidupku nanti depan bagaimana, kan itu. Orang-orang tua apa? Khawatirnya adalah bagaimana nanti pekerjaanku ini. Kalau saya sudah resign, bagaimana nanti yang belum bekerja nggak dapat kerjaan? Bagaimana nanti anak-anak yang punya anak? Bagaimana nanti masa depan anaknya? Bagaimana masa depan keluarga? Nah, ini beda. Semua kan punya ladang tantangan masing-masing. Nah, ini loh, saudaraku kasih Tuhan, tidak ada yang free, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Walaupun dalam hidup ini kita menerima anugerah Tuhan. Lalu apanya yang tidak ada yang gratis itu? Apanya yang tidak gratis itu? Kita lihat yang pertama, poin pertama. Iya, kita baca sama-sama. Poin 1, anugerah keselamatan, itu ya. Kita baca sama-sama, saudara kasih Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Anugerah keselamatan yang diterima gratis, namun di kayu salib. Ulang, gak semangat ya. Harus namanya gitu ya, atau kurang jelas kan? Gitu ya. Ya, kita baca sama-sama. Saudaraku, 1, 2, 3. Anugerah yang diterima namun itu dibayar lunas di mana? Di kayu salib. Anugerah keselamatan itu, anugerah keselamatan hidupmu, hidup saya, saudara kasih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan di surga sana, yang dipersiapkan Tuhan selama kau hidup di bumi ini. Ya, dikatakan apa? Gratis. Tapi namun itu dibayar oleh Tuhan, dibayar oleh Yesus Kristus di kayu salib. Artinya apa? Not free, gak ada yang gratis. Oh, ada yang gratis di bumi ini? Gak ada. Makanya kalau ngikut Tuhan, kita berani bayar harga buat Tuhan. Bayar harga kita apa? Waktu kita. Bayar apa? Langkah kita. Bayar apa? Tenaga kita. Bayar harga apa lagi? Harta, uang, hanya untuk supaya kau mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kau bisa menghargai. Karena kau sudah bayar. Kita gak bisa bayar hutang kita loh. Dosa kita itu udah terlalu banyak. Gak mungkin bisa. Kalau misalnya Yesus sudah mati kayu salib, lalu Tuhan bilang begini, jika tangan kananmu penggallah, berarti gak penggal? Wah, udah cantik-cantik Tuhan, udah pakai luluran tiap malam, ya? Wah, luluran udah halus mulus, udah cantik mata saya. Oh, matanya bagaikan mata Raja Wali, kan gitu ya, dirawat dengan baik. Ya, kakinya dirawat dengan baik, bahkan kuku-kukunya dicuci dan sebagainya sampai ke salon. Tapi kata Tuhan, kalau kakimu berbuat dosa dan karena itu engkau nanti masuk neraka, penggallah. Lalu kata Tuhan, lebih baik kau kaki satu, lebih baik kau pincang masuk surga. Berani? Aduh, ya Tuhan, kok dipotong satu? Wah, nggak bisa kemana-mana dong, ya kan? Sorry, maaf ya. Begitu. Kalau kaki satu, nggak bisa kemana-mana lagi. Terbatas semuanya. Lalu mata satu. Ini maaf, ini bagi ya apa ya? Begitu. Lalu mata satu, kemana-mana terbatas. Wah, ini loh. Makanya anugerah keselamatan yang diterima gratis, namun itu dibayar oleh Kristus. Di mana? Di kayu salib. Ya. Ada lagi orang bilang begini, kalau engkau berdosa, sampai nggak tanganmu dipaku? Nah ini, kan tadi kata begini, ayatnya gini. Lalu Yesus memanggil orang banyak, ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, siapa orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Memikul salibnya. Nah, salibnya kita sama salibnya Tuhan harus beda dong. Ya kan? Tapi saya anggaplah, kalau kita memikul salibnya seperti salib Tuhan, ada yang mampu tangannya dipaku? Jangan kena paku, kena pisau aja loh. Padahal itu nggak sengaja. Ini loh dipaku tuh disengaja loh. Dicari dulu. Itu di film-film itu kan hanya imajinasi. Tapi
sebenarnya kita nggak tahu apakah diputar-putar dulu. Kan karena apa? Kalau saya lihat mereka memang sudah tidak suka dengan Tuhan pada saat itu. Apakah dicucuk-cucuk dulu, diputar-putar pakunya itu, kurang tajam ini pakunya nih, ganti dulu, minta lagi, tancapkan lagi, kita nggak tahu. Banyak versi kan, kalau kita lihat film-film itu hanya versi. Berarti kan semua dalam imajinasi, dalam arti gini, semua kan dalam pengetahuan manusia. Tapi apakah itu diputar dulu, lalu ya ada yang sekali dipaku, apakah itu berkali-kali? Ya, kan nggak jelas kan dalam kitab. Wah, 3 kali dia dipaku, cetak, nggak ada. Cuma dia dipaku di kayu salib. Nah, kata dipaku di kayu salib itu kan banyak sekali pengetahuannya. Apakah cara pakunya itu bagus? Lalu dia dicambuk. Nah, cara nyambungnya itu bagaimana? Nah itu. Jadi luar biasa loh. Kita aja gara-gara masalah sedikit kita marah-marah sama Tuhan. Kita mah nggak mau bersekutu. Bayangin Tuhan kita itu mati buat kita di kayu salib loh. Hanya untuk siapa? Hanya untuk diri saya dan saudara. Rela dia mati. Hanya untuk apa? Supaya kita ini nanti setelah kematian ini, setelah nanti kehidupan kita yang di bumi ini selesai, nah kita kemana? Nanti itu yang diberikan Tuhan. Cuman kan saudara kasih Tuhan, mari. Yang poin yang pertama, kita lihat dulu penjelasannya, pesannya. Ini loh pesannya. Itu bukan usahamu, tapi ada yang mengusahakan. Nah ini, perhatikan kalimatnya. Jadi gini loh, kita ini kan sedang berjuang mengusahakan membayar setiap dosa-dosa kita. Coba saya tanya sini, saudaraku kasih Tuhan, siapa di sini yang tidak berdosa? Angkat tangannya, nanti saya berburu sama dia. Ya, ada di sini yang tidak berdosa. Ya, atau saya ganti bahasanya, siapa di sini yang sudah suci, sudah kudus, sudah benar hidupnya? Angkat tangan. Oh, nggak ada juga. Karena apa? Karena kita dibenarkan, karena kita dikuduskan, karena kita disucikan, karena kita ditebus oleh Allah. Makanya itu bukan usahamu, tetapi ada yang mengusahakan. Siapa yang mengusahakan itu? Adalah Yesus. Kalau ada yang mengusahakan kita supaya kita masuk dalam surga, kalau ada yang mengusahakan kita supaya kita benar, suci, mulia, ada orang yang mengusahakan kita, ada pribadi yang mengusahakan kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Betapa bersyukurnya hidup kita, saudaraku kasih Tuhan. Not free, gak ada yang gratis. Ada yang mengusahakan, ada yang membayar, ada yang mengerjakannya. Jadi jangan sia-siakan, jangan remehkan anugerah itu. Jangan lagi berbuat dosa, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Jangan hanya mempertahankan nyawamu, kata firman Tuhan tadi ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, jangan hanya sekedar engkau sedang menyelamatkan nyawamu. Menyelamatkan nyawamu hanya sebatas engkau berpikir tentang dunia. Kau berpikir tentang dunia, menyelamatkan nyawamu hanya untuk hal dunia ini, maksudnya itu ayat itu. Ya, bagaimana saya nanti berhasil, bagaimana saya hidup 1000 tahun lagi, bagaimana nanti saya menikmati segala sesuatunya. Tapi kata Tuhan, kalau engkau berani kehilangan nyawamu hanya karena Injil, hanya karena Kristus, dikatakan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, kata Tuhan. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, karena Bapak Ibu sekarang ini, mungkin di samping Bapak Ibu korupsi, ya, dia kaya, dia menikmati. Tapi Bapak Ibu berusaha dengan segitunya tidak lakukan, tidak sama dengan dia. Lalu Bapak Ibu seperti orang susah, seperti orang tidak berkembang. Kata orang, wah bodoh sekali kamu, itu nanti sampingmu, kamu lebih tinggi golongannya, kamu lebih tinggi jabatannya, kok dia lebih kaya duluan. Padahal kamu tahu sebenarnya itu nggak benar. Lalu kamu berkata, aduh Tuhan, udahlah ambil, biarlah, aku udah berpuluh-puluh tahun begini. Jangan, Bapak Saudara, ini loh.
Pertahankan kebenaran dalam dirimu itu. Pertahankan jalan lurusmu di dalam Tuhan. Pertahankan. Ya. Karena apa? Barang siapa kehilangan nyawanya karena Yesus, katanya, ia akan menerima nyawanya. Tahu nyawa itu artinya menerima, ada kehidupan yang nantinya Tuhan berikan. Bukan berarti saya bilang kita nggak boleh menikmati, nggak boleh punya harta banyak. Boleh, silakan. Bekerja keraslah, berjuanglah. Tapi jangan sampai hatimu bengkok, hatimu tidak lurus dalam Tuhan. Kenapa? Ada yang mengusahakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ada yang mengusahakan kita loh, supaya hidup kita ini boleh masuk di jalannya Tuhan, rencananya Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya. Itu bukan hasil usahamu. Bukan hasil loh. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tapi katanya pemberian loh Allah. Terus ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaan. Diulang lagi, bukan hasil usaha. Artinya bukan karena kamu tanam saham, bukan karena kamu tanam sesuatu investasi, tetapi itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Artinya apa? Bukan karena perbuatan tindakanmu. Terus jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang memegahkan diri. Tidak ada jalan cerita lain kita bisa selamatkan hidup kita. Gak ada cerita lain kita bisa menikmati kehidupan kita tanpa Tuhan yang memberikan itu. Kita gak usah cerita banyak lah. 2 jam lagi atau 2 menit kemudian, siapa yang tahu kehidupan kita? Apakah kita masih hidup atau tidak? Kita gak tahu. Tuhan gak pandang. Umur itu gak pandang. Kematian itu gak pandang maksud saya. Biar muda, tua, kapanpun. Nah ini, karena ada yang mengusahakan. Kalau kita diberi Tuhan kesempatan hidup, kalau diberikan Tuhan kita kesempatan hidup sampai hari ini, berarti Tuhan masih berikan bagi kita supaya kita sedang menikmati anugerah Tuhan itu, bukan hasil usaha. Makanya jangan kita semena-mena atas diri kita, karena engkau dan saya sudah ada pemiliknya. Engkau dan saya sudah dibayar Tuhan. Itu bukan usahamu. Jadi jangan semena-mena dengan tubuhmu ini, jangan semena-mena dengan kakimu ini, jangan semena-mena dengan tanganmu ini, jangan semena-mena dengan sebebas-bebasnya dengan mata kita ini, lalu kita berbuat dosa. Karena engkau sudah diusahakan, engkau sudah dibayar. Not free, gak ada yang gratis. Haleluya. Ria hidup kita ini ya. Tapi itulah jalan hidup kita. Kita nggak usah bicara tentang anugerah. Anugerah itu memang gratis, tapi dibayar oleh Tuhan. Itu yang bedanya. Kalau kita pergi ke pasar, kita yang membayar, bayar parkir. Ya. Kalau kita hidup di Indonesia, kita yang bayar. Kenapa? Kita hidup di Indonesia, kita yang bayar pajak. Kita punya kendaraan, kalau 5, bayar 5-5-nya pajaknya. Kan begitu. Itu kan karena dunia. Maka itu bilang gini, apa yang diberikan dunia, berikan kepada apa katanya? Dunia. Loh iya. Apa yang diberikan dunia padamu, apa yang diberikan dunia kepadamu, maka itu kembalikan kepada dunia. Itu memang kita lihat. Jadi kalau kita beri sesuatu buat pemerintah, kita berkarya buat pemerintah kita berkarya buat bangsa kita, itu memang harus kita lakukan. Itu Alkitabiah. Tetapi soal apa yang diberi Tuhan, nah ini lagi, dibalik lagi. Apa yang diberi Tuhan bagimu, berikan juga buat Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan adalah hidup kita. Kita tinggalkan dosa-dosa kita, itu yang Tuhan mau. Kalau hidup kita ini, tenaga kita, pikiran kita, harta kita itu kan hanya sebatas dunia. Tuhan sudah kaya, Tuhan sudah punya segala-galanya. Makanya Tuhan bilang ada yang mengusahakan. Nah itu yang Tuhan mau, hidupmu. Tanganku bekerja buat Tuhan, kakiku melangkah buat Dia. Ya ini loh. Itu yang harus kita lakukan. Mataku tertuju padamu, segenap
hatiku, jiwaku loh. Itu yang Tuhan mau. Ya. Ku bawa kau basuhku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Gak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Gak ada yang lebih baik daripada Tuhan. Engkau punya teman baik, engkau punya sahabat baik, engkau punya istri, punya suami baik. Oh, itu terbatas. Terbatas itu. Nanti bertengkar lagi. Ya, suami istri aja udah sama istri nih, baik-baik, nanti 2 jam bisa ribut lagi, tak gara-gara masalah letalin apalah, masalah malah apalah, banyak aja masalahnya. Masalah baju digantung nanti, masalah minuman apa, makanan dan sebagainya, ada sih. Terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas dengan itu. Dia baik. Itu pesannya. Itu bukan usahamu, tapi ada yang mengusahakan. Kalau ada yang mengusahakan, berarti tidak gratis. Gitu. Keselamatan itu gratis, tapi ada yang mengusahakannya. Siapa dia? Yesus. Jadi kita juga harus berani bayar harga buat Tuhan. Karena kita sudah diusahakan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah mengerjakannya, kita juga harus mengerjakan bagian kita di dalam iman percaya kita. Next, pesan yang kedua, lunas dibayar. 1 Korintus 7 ayat 23 dan 24. Nah, ini kan kita mau pasca nih ceritanya. Nanti tanggal 2 kita Jumat Agung. Nah, ini dia. Makanya saya sedikit singgung di sini. Ya. 1 Korintus 7 ayat 23 sampai 24. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 sampai 24. Ya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ya. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Iya, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Makanya ada orang dipanggil Tuhan melayani sehat. Ada orang dipanggil Tuhan saat melayani sakit. Kalau nggak sakit dia nggak melayani Tuhan. Ya, ada begitu. Ada orang dipanggil Tuhan sudah sekarang dulu, sudah masuk ICU, udah sebulan. Lalu dia mungkin komitmen Tuhan, nanti kalau aku sembuh, kalau kembali nafasku ini, aku nanti melayani Tuhan. Sembuh, melayani Tuhan. Tapi sakitnya masih ada. Kata firman Tuhan, mana tadi 3:24, tetap dulu. Ya, kata Tuhan tetaplah seperti itu. Walaupun nggak sembuh-sembuh, walaupun masih apa? Karena memang itulah jalan panggilannya. Jadi jalan panggilan seseorang buat Tuhan, jalan panggilan seseorang buat Tuhan itu beda-beda. Ada orang ketika berhasil, ya berhasil dia. Tuhan, aku nanti berhasil, nanti aku semakin sentimen Tuhan. Ada terpanggil dia. Ada juga orang terpanggil Tuhan ketika dia bangkrut. Wah, udah tadi posisi tinggi, mungkin dia acuh tak acuh dengan panggilannya. Maksudnya panggilan itu maksudnya imannya loh, ya. Wah, acuh tak acuh dengan Tuhan, lalu dia, Tuhan sudah di atas, aku sudah jadi bos. Tiba-tiba ambruk, ambruk. Lalu dia berkata gini, Tuhan, tolong saya, mampukan saya. Yang penting lunas utang-utang saya ini di bank-bank dan sebagainya, lunas semuanya. Wah Tuhan, nanti saya setia. Benar, semua ada jalan keluar. Mungkin dulu kolega-koleganya yang kreditnya macet, mungkin bayar semua, lalu dia lunasin semua. Setelah lunas, lalu dia terpanggil mulai setia. Nah, waktu dia terpanggil, dia sulit menanjak. Dia sulit, gak bisa seperti dulu lagi. Ya sudah, dia tetap harus dalam panggilan itu. Banyak jalan Tuhan panggil. Karena apa? Karena kita sudah lunas dibayar. Jadi haknya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Kita mau dipanggil, kadang-kala ada orang dipanggil di masa mudanya. Ya. Pak, apa? Saya mau sekolah pendeta. Oh ya Pak, kelas berapa? Kelas 3 Pak. Sebentar lagi saya lulus. Oh ya, boleh. Ya, terpanggil. Mau melayani lebih lagi. Bapak Ibu juga, saudara kasih Tuhan terpanggil. Terpanggil itu tidak harus sekolah kita, tidak harus sekolah teologi. Terpanggil itu adalah bagaimana engkau boleh mempraktekkan dan berfungsi
di dalam iman, berdampak. Berdampak dalam gereja, berdampak dalam rumah tangga, berdampak dalam kehidupanmu sendiri yang utamanya. Nah ini loh, saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu dia dipanggil. Seperti apa waktu dipanggil? Jadi jangan, Tuhan kok gak bangkit-bangkit, Tuhan kok gak sembuh-sembuh, Tuhan kok gak ini. Tapi kok ketika melayani kok bisa? Nah itu berarti memang dipanggil Tuhan, memang seperti itu dia maunya Tuhan. Ya, begitu. Ya, terima kasih Tuhan. Mari kita lunas bayar dari Tuhan. Nanti gak ada yang gratis, kata Tuhan. Tuhan sudah bayar engkau dan saya. Dengan darahnya, tubuh dan darahnya yang kita bisa nikmati dalam perjamuan kudus. Itu sudah terbukti bagi kita. Yang terakhir, yang kedua. Poin yang kedua, harga yang dibayar dengan sangkal diri dan pikul salib. Kita kembali ke Markus tadi, ayat yang ke-34. Ini yang terakhir, saudara. Tidak ada yang gratis. Lalu tidak ada gratis berarti apa yang harus kita lakukan? Nah ini loh, kita harus bayar harga dengan cara ini. Dengan cara ini, saudara. Ya, ayat 34. Silakan baca. Ayat 34. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Iya, menyangkal diri dan memikul salibnya, bukan salibnya Tuhan. Kita nggak bisa memikul salibnya Tuhan. Atau mungkin salibnya temanmu, atau mungkin salibnya sahabatmu, atau mungkin salibnya orang tuamu. Jangan pikul itu. Itu urusannya orang tuamu. Itu urusan temanmu. Salib-salibnya orang tuamu, salib-salibnya temanmu, salib-salibnya istrimu, salib-salibnya suamimu. Kata Tuhan, pikul salibmu sendiri. Ya, kita lihat poinnya. Coba, pesannya apa? Maksudnya apa ya ini? Begitu. Nah, menyangkal. Yang pertama apa? Sangkal di menyangkal. Yang pertama apa? Keinginan daging. Itu yang Tuhan mau. Sangkal keinginan dagingmu nih. Lawan kita yang paling parah, lawan kita yang paling dahsyat, lawan kita yang sekarang ini yang sedang kita lawan, bukanlah orang-orang di sekitar kita. Bukanlah mereka ketika mereka mencaci Yesus, ketika mereka mengomentari tentang iman kita, bukan itu. Lawan kita adalah sekarang apa? Adalah keinginan daging kita sendiri. Ini loh lawan kita. Lawan kita adalah keinginan daging kita, ego kita, kesombongan kita, apalagi iri hati kita. Itu yang sedang kita lawan. Bukan orang-orang sekitar kita. Tuhan tidak mengendaaki itu. Malah Tuhan bilang ini kasihlah musuhmu, kata Tuhan. Itu kan ayatnya, kasihlah musuhmu. Yang Tuhan mau lawan kita adalah dikatakan adalah keinginan daging kita. Ini loh yang menjadi lawan kita. Kenapa? Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena bertentangan. Kalau bicara bertentangan berarti itu bermusuhan. Roh kita yang di dalam ini loh, roh yang di dalam dirimu itu loh, saudara, kasih Tuhan yang diberikan Tuhan bagi engkau. Ketika engkau sudah lunas dibayar, ketika kau berkata gini, aku percaya kepada Yesus, itu Roh Kudus langsung ada dalam dirimu. Oh iya, percaya Roh Kudus dalam dirinya. Siapa di sini enggak percaya Roh Kudus? Coba, kamu percaya dengan Roh Kudus? Ya. Coba angkat tangan yang percaya ada Roh Kudus dalam dirinya. Coba dulu seperempuannya kita. Ayo. Ada Roh Kudus dalam dirinya? Ada. Setiap orang ketika dia beriman kepada Yesus, jangan bilang nggak ada Roh Kudus. Salah itu. Karena apa? Dalam kitab Roma bilang, ketika seseorang berkata, ya Abel, ya Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, ada Roh di sana yang bekerja. Cuma masalahnya roh itu berbuah enggak? Itu yang jadi masalahnya. Ya, berbuah enggak buah roh itu? Roh yang dalam diri itu berbuah enggak? Gitu. Itu yang jadi persoalannya. Dan itu yang sedang kita kembangkan. Makanya kita harus melayani, makanya kita harus bersekutu, beribadah, makanya kita
kadang-kala kita berbenturan dengan teman seiman kita, itu sedang membentuk buah roh itu. Kadang-kadang kita dibuat sakit hati, padahal buah roh bilang kasih. 9 buah roh, kasih, sukacita, pengendalian diri. Kita rasa-rasa emosi. Dia ini. Tapi roh bilang pengendalian diri. Nah itu buahnya yang saya maksud. Kita disenggol aja, apa? Senggol-senggol. Nggak bisa. Itu yang tuh. Makanya lawan kita adalah keinginan daging ini yang bertentangan. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 6-17. Saudara kasih Tuhan. Itu yang menjadi sekarang ini kita menyangkal itu, bukan menyangkal Tuhan. Ya, bukan menyangkal diri dalam arti gini. Aku menyangkal diriku anak A. Kalau kita pun nanti ganti marga. Wah, parah dong. Bukan. Ini daging ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16-17. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Iya, keinginan daging dan mata. Serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, ya, melainkan dari dunia. Dan dunia, jadi keinginan daging mata, keinginan inilah itulah, itu hanya dari dunia, bukan dari Bapa. Terus. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini sedang lenyap keinginannya, jadi jangan tenggelam dengan keinginanmu. Engkau akan terseret itu tanpa sadar. Terus. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan, orang yang menyangkal dagingnya akan tetap hidup selama-lamanya. Padahal kita nanti kan belum tentu kita bisa hidup sisa jasmani 1000 tahun. Tidak ada orang hidup. Tapi kata Tuhan hidup selama-lamanya. Artinya ada kehidupan yang sedang menanti kita. Jadi saudaraku kasih Tuhan, lawan kita keinginan daging kita ini loh ya. Ya, jadi jangan kalau kita ini salah lalu kita salah-salahin orang lain. Kalau kita ini salah lalu kita salah gara-gara dia Pak, gara-gara si A, gara-gara si. Sekarang koreksi diri lebih baik. Orang bilang introspeksi diri. Oh iya ya, saya memang masih lemah di sini. Tuhan tolonglah saya, ampunkanlah saya Tuhan. Saya dikit-dikit emosi, saya dikit-dikit marah, masih Tuhan ampunilah. Koreksi gitu. Ya, lawan kita masih keinginan dari kita ini. Karena bertentangan dengan Bapa, karena itu bukan dari Bapa. Padahal kita sudah dibayar Tuhan, padahal kita sudah diusahakan Tuhan menjadi orang yang suci, kudus, mulia, dan diberikan Roh Kudus supaya kita hidup di dalam buah itu. Tetapi keinginan daging kita masih ada. Nah itu yang menjadi pekerjaan kita. Jadi yang bayar harga kita adalah dengan keinginan daging kita. Oke, poin terakhir. Pikul salibmu, bukan salib orang lain. Ya, pikul salibmu, bukan salibnya orang lain. Kata Tuhan gini, kalau engkau ingin mengikut aku, kalau engkau percaya kepadaku, kalau engkau sungguh-sungguh menjadikan aku Tuhanmu, kata Tuhan, pikul salibmu. Kita nanti bukan pulang dari gereja, langsung di rumah, langsung tiba-tiba nanti Daniel pergi, langsung telepon, Pak Gembala apa? Di mana sini toko kayu Pak? Untuk apa? Aku mau bikin salib. Wah, bukan. Ya, bukan salib kayu. Lalu dia bilang, wah, kalau bisa Pak Gembala ulin 10-10. Ya, nggak bisa. Bukan salib seperti itu. Bukan salib fisik lagi, tetapi adalah salib. Kita lihat Matius 5:10. Ya. Matius pasal 5 ayat 10. Silakan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Iya, memikul salib itu artinya gini loh, yaitu ketika kita dalam tantangan, pencobaan apapun, bahkan aniaya karena kebenaran. Jadi salib kita itu, ya kalau karena kita rajin ibadah, banyak tantangannya, ya hujan, mau ibadah hujan, nah itu salib kita itu. Wah, mau ibadah tapi waduh di rumah berantakan, itu salib kita. Bagaimana kita bisa mengusahakan datang sama Tuhan? Itu salib. Katanya kan gitu, karena kebenaran. Pokoknya gini, salib kita itu karena kebenaran. Kan banyak kan
Karena firman Tuhan di penjara, karena firman Tuhan banyak orang ditangkap dan sebagainya, karena firman Tuhan dilecehkan, karena firman Tuhan dianiaya dan sebagainya. Ini loh ayatnya. Tapi kita harus siap. Itulah salib kita. Bukan lagi buat salib, lalu kita pinjam bor, lalu kita bikin kayu, lalu kita pikul-pikul itu. Kita pergi kerja, pikul, ya kan? Nanti bosnya bilang, Daniel, kenapa kamu pikul salib? Ya, kata Pak Gembala pikul salib, sambil kerja pikul salib. Wah, itu mah kurang kerjaan namanya. Ya, begitu. Yang Tuhan mau adalah karena kebenaranlah kita mengalami banyak tantangan. Itu yang lebih penting. Karena kita berusaha hidup benar, karena kita berusaha hidup baik, karena kita berusaha hidup kudus. Kan kita kan diajak, wih, udah mulai alim. Karena gitu ya, udah mulai alim ya. Wah, udah jadi pendeta ini. Wah, itu. Ntar lagi kok bang diajak-ajak kita. Itu salib itu. Itu salib kita. Ya, diajak-ajak. Kadang-kadang karena kita rajin, karena setia, udah mulai rajin doa. Doa, hidupmu aja berantakan, doa. Gitu ya? Sosok rajin gereja, padahal di luar hidupmu udah kayak setan, kata orang. Tidak usah pun di situ. Karena nanti yang menyempurnakan kita adalah Tuhan. Yang penting ini loh, belajar dan belajar taklukkan dirimu. Kita kan sedang belajar menaklukkan keinginan daging kita. Taklukkan itu. Wah, kalau ego kita kan, kalau kita diejek-ejek, sampai nggak marah. Sampai nggak marah kalau diejek-ejek. Apalagi difitnah dan sebagainya. Tapi itu yang sedang kita taklukkan di dalam Tuhan. Pikul salibnya. Not free, gak ada yang gratis. Ikut Tuhan juga ada bayar harga. Dia ejek orang, itu bayar harga. Allah, ngapain kamu melayani, kamu aja seperti itu? Tidak usah, Bubis. Tetap belajar melayani. Taklukkan dirimu. Mari, terima kasih Tuhan. Ya, sesuatu yang kita berikan sama Tuhan, kita harus bayar harga. Karena Tuhan juga sudah bayar harga buat kita. Mari kita sama-sama. Tidak ada yang gratis. Walaupun anugerah itu gratis, tapi itu juga diusahakan oleh Tuhan buat kita. Di kayu salib. Pertanyaannya, apa yang harus kita berikan buat Tuhan? Sangkal dirimu dan pikul salibmu. Itu saja. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita. Terima kasih Bapak yang baik buat kebenaran firman ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau memberikan kepada kami memang cuma-cuma, tetapi Tuhan Engkau sudah menebusnya di kayu salib ya Tuhan. Dengan darah-Mu, dengan kematian-Mu Tuhan, dengan pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami, sungguh membuat hati kami. Tuhan ajar kami supaya kami menghargai kasih karunia Tuhan anugerah itu, supaya kami menghargai Tuhan sudah membayar lunas buat kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap mengikut Tuhan dengan setia, menyangkal diri kami, menyangkal keinginan-keinginan daging ini, dan memikul salib kami walaupun karena kebenaran kami dianiaya, karena kebenaran kami diejek, karena kebenaran kami disingkirkan, tapi kami tetap setia kepada Tuhan. Hanya itulah Tuhan yang boleh kami lakukan. Kami mau bayar harga di dalam pengiringan kami, mau bayar harga di dalam iman percaya kami hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan, setiap daripada kita kami berkati firman Tuhan, amin. Tiba saatnya buat kita untuk memberikan persembahan syukur. Nanti boleh dari sebelah kanan saya untuk maju